jahat yang terdapat dalam diri manusia. Baik, kalau begitu tolong besok berikan kepada saya 2 anggota tubuh yang paling baik. Baik. Besok datang lagi, mana Luqman? Ternyata yang dikeluarkan oleh Luqmanul Hakim 2 anggota tubuh. Pertama lidah dan kedua hati kambing tersebut. Sahabat ini berkata, wahai Luqman, kemarin aku datang kepadamu untuk ditunjukkan bagian tubuh yang paling jahat. Kau keluarkan kepadaku lidah dan hati kambing. Hari ini aku datang kepadamu untuk ditunjukkan anggota tubuh yang paling baik. Kau tunjukkan kepadaku lidah dan hati kambing. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala limpahan karunia Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan kebaikan ini. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah, dan akhirnya mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai khatib pada siang hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan secara mutlak meninggalkan dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang memang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita kerjakan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Qur'an
wa hifzil lisan wa mut'imul ji'an wa shaumi fi syahri Ramadan. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, kata Rasulullah. Surga Allah itu rindu, kepengen dimasuki oleh 4 golongan manusia. Kita akan lihat 4 ini. Mudah-mudahan insyaallah kita akan termasuk golongan orang-orang yang akan dirindui oleh surga. Yang pertama, orang yang dirindui oleh surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah talil Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Kalau kita mau surga itu rindu dan pengen dimasuki oleh kita, maka ayo dekat-dekat dengan Al-Quran. Mengapa surga rindu terhadap orang yang dekat dengan Al-Quran? Karena membaca Al-Quran itu adalah merupakan ibadah. Membacanya saja, paham ataupun tidak paham, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca Al-Quran itu 1 huruf saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Allah ganjar 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 ganjaran itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Aku tidak katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim itu 1 huruf, tidak. Walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif 1 huruf tersendiri, lam 1 huruf tersendiri, dan mim itu 1 huruf tersendiri. Artinya ketika kita baca alif lam mim itu sudah 3 huruf, dan Allah memberikan ganjaran sebanyak 30 kebaikan bagi kita. Bahkan dalam hadis lain katakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang membaca Al-Quran tidak dalam keadaan berwudu, maka 1 huruf yang dia baca bernilai 10 kebaikan. Siapa yang membaca Al-Quran pada saat dia dalam keadaan berwudu, maka 1 huruf yang dia baca itu bernilai 25 kebajikan. Siapa yang membaca Al-Quran dalam waktu sholat, kata Rasulullah SAW, maka 1 huruf yang dia baca pada saat sholat itu bernilai 100 kebaikan. Paling banyak, paling besar ganjaran yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba yang membaca Al-Quran adalah pada saat dia melaksanakan sholat. Fatihah yang kita baca, begitu banyak huruf, 100 kebajikan tiap huruf yang kita ucapkan. Ditambah lagi dengan ayat-ayatnya. Oleh karenanya disarankan, dianjurkan sekali, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita banyak-banyak membaca Al-Quran waktu sholat. Kita ada sholat sunnah, tarawih. Jangan terlalu hobi untuk membaca ayat-ayat yang pendek. Kapan lagi kita mengumpulkan kebaikan kalau bukan di bulan yang penuh dengan barakah ini? Merupakan amalan yang sangat dianjurkan di bulan yang penuh dengan kebaikan ini adalah kita membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu Allah turunkan di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita juga mengkhatamkan Al-Quran di bulan ini banyak-banyak. Oleh karenanya kita sebagai umatnya niatkan, kita masih belasan hari lagi ke depan bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai bulan ini berlalu sementara kita tidak mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kalau kita mau dirindui oleh surga, ayo banyak-banyak membaca Al-Quran. 1. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang kedua, orang yang dirindui oleh surga itu adalah wahifzil lisan. Orang yang mampu menjaga lidahnya. Lidah yang tak bertulang ini seringkali menyakitkan orang lain.
Kadang keluar kata dusta di sana. Pantas kalau Rasulullah kalau dalam suatu kisah Luqmanul Hakim itu pernah didatangi oleh seorang kawannya, sahabatnya, dengan membawa seekor kambing. Wahai Luqman, aku serahkan, kata kawannya, ini kambing ini kepadamu. Silakan engkau potong, silakan engkau masak, tapi tolong bawakan kepada saya anggota tubuh kambing ini yang paling jahat. Yang anggota tersebut ada juga pada diri manusia. Anggota tubuh mana yang paling jahat? Baik, kata Luqmanul Hakim. Besok datanglah. Besoknya datanglah sahabat ini. Wahai Luqman, sudah engkau siapkan apa yang saya minta? Sudah. Mana? Ternyata dikeluarkan oleh Luqmanul Hakim 2 anggota tubuh kambing tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah lidah kambing. Yang kedua, hati kambing. Luqman, apakah ini anggota tubuh yang paling jahat? Benar. 2 anggota tubuh ini yang paling jahat yang terdapat dalam diri manusia. Baik, kalau begitu tolong besok berikan kepada saya 2 anggota tubuh yang paling baik. Baik. Besok datang lagi. Mana Luqman? Ternyata yang dikeluarkan oleh Luqmanul Hakim 2 anggota tubuh. Pertama lidah dan kedua hati kambing tersebut. Sahabat ini berkata, wahai Luqman, kemarin aku datang kepadamu untuk ditunjukkan bagian tubuh yang paling jahat. Kau keluarkan kepadaku lidah dan hati kambing. Hari ini aku datang kepadamu untuk ditunjukkan anggota tubuh yang paling baik. Kau tunjukkan kepadaku lidah dan hati kambing. Ada apa sebenarnya? Kata Luqmanul Hakim, inilah keadaannya. Manusia itu bisa bagus, bisa sangat baik kalau dia mampu menjaga hati dan lidahnya. Tapi manusia juga bisa sangat menjadi orang yang sangat durjana pada saat dia tidak mampu menjaga lidah dan hatinya. Pantas kalau kemudian Rasulullah SAW katakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau darah itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh yang lain. Kalau darah itu jahat, jelek, maka jahat dan jeleklah seluruh anggota tubuh yang lain. Ala wa iyal qalb. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, itu adalah hati manusia. Dan hati ini diterjemahkan, seringkali hati kita itu diterjemahkan oleh lidah yang tak bertulang. Oleh karenanya, kalau kita mau dirindui oleh surga, kita sama-sama berupaya untuk menjaga lidah ini. Jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai yang keluar dari mulut ini kata-kata yang menghujat. Keluarkanlah dari mulut ini kata-kata yang penuh dengan manfaat, memberikan hiburan bagi orang yang sedang bersedih, memberikan motivasi bagi orang yang sedang terpuruk. Jadikanlah lidah ini sebagai hal anggota tubuh yang terbaik dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yang dirindui oleh surga itu adalah wa mut'imul ji'a. Orang yang dia memberi makan kepada orang yang sedang lapar. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita memberikan kepada orang lain berbuka kebaikan yang luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, orang yang dirindui oleh surga itu, kata Rasulullah SAW, was-shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan itu insya Allah adalah kita semua. Hari ini yang kita sedang berpuasa. Hari ini yang kita sedang menahan diri dari makan dan minum. Hari ini yang kita sedang menahan diri dari maksiat kepada Allah. Yang menahan diri dari nafsu. Yang memperbanyak kebaikan di bulan ini. Insya Allah itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Orang yang dia senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Banyak perjuangannya tentu. Namanya perjuangan tentu sangat banyak pengorbanannya. Siapa yang tidak lapar tidak makan seharian. Siapa yang tidak haus dia tidak minum seharian. Siapa yang tidak kepengen bersantai-santai. Tapi itulah keadaannya. Di dalam berpuasa kita diajarkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai bulan suci ini berlalu sementara kita tidak banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini berlalu sementara dosa-dosa kita belum sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih juga seperti itu. Jangan sampai bolong-bolong. 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya sambil kita menunggu. Insya Allah kita akan bertemu dengan malam yang sangat mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang itu kalau kita beribadah pada malam itu, maka kita sama beribadah dengan 1000 bulan. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. 4 hal ini kita camkan baik-baik. Mudah-mudahan golongan ini termasuk dalam diri kita, golongan orang yang membaca Al-Quran, golongan orang yang mampu menjaga lisannya, golongan orang yang mampu memberikan makan kepada orang yang sedang lapar, dan golongan orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang akan senantiasa dirindui oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini mampu kita jadikan sebagai motivasi terbaik kita dalam rangka mengisi akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.